Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Surat Yasin. Diberi nama sesuai dengan ayat pertamanya. Sebagaimana beberapa surat-surat yang lain juga ada yang diberi nama sesuai dengan ayat pertamanya. Surat Toha dikasih nama juga dengan nama surat Toha. Ada beberapa yang lain juga ya diberi nama sesuai dengan nama ayat pertama dari surat tersebut. Yasin. Teman-teman sekalian, salah satu dari surat-surat penting di dalam Al-Quran akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai fadilah-fadilahnya, sehingga teman-teman jadi tahu kenapa sih kita nih dikit-dikit sebelum majelis baca dulu surat Yasin. Ntar kalau ada orang mau ada hajatan, mau ada selamatan, baca juga surat Yasin. Malam Jumat baca juga surat Yasin. Kayaknya kok banyak banget ya Yasinan gitu ya. Kenapa kok enggak Al-Baqarahan gitu? Panjangan. Ya, kalau Al-Baqarahan kepanjangan. Nah ini Yasin. Kenapa surat Yasin? Karena memang teman-teman sekalian, surat Yasin ini salah satu dari surat-surat penting yang ada dalam Al-Quran, dan juga memang menjadi salah satu dari surat yang biasa dijadikan sebagai bacaan harian. Bacaan harian tuh pikiran rutin dalam bahasa Arabnya namanya wirid. Wirid ya. Wirid itu maksudnya bacaan-bacaan harian yang dibaca orang setiap hari, itu namanya wirid. Ini surat Yasin salah satu dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang biasa dijadikan sebagai bacaan-bacaan harian. Tidak demikian dengan surat-surat yang lain. Bahkan yang lebih pendek dari Yasin banyak, tapi nggak dibikin sebagai bacaan harian. Kita nggak disunahkan kok buat baca surat Tabbat misalnya, iya kan? Kita nggak disunahkan buat baca surat yang pendek-pendek, misalnya apa? Inna a'tainakal kautsar, gitu kan ya? Ya ada, tapi kita sering banget tuh duduk-duduk selamatan ini itu yang dibaca surat Yasin. Ini karena memang Yasin itu adalah merupakan salah satu surat penting di dalam Al-Quran, dan juga merupakan salah satu dari surat-surat yang baik untuk dijadikan sebagai wirid atau bacaan-bacaan harian kita. Dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis Rawahud Darimi, Nabi Muhammad menyampaikan, Inna likulli syai'in qalba wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu ada hatinya, ada galebnya, ada hatinya, ada qalbunnya. Wa qalbul Qur'an Yasin. Sementara hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Segala sesuatu punya hati. Apa maksudnya segala sesuatu punya hati dan hati Al-Quran adalah Yasin? Sama dengan manusia kalau nggak punya hati, ada orang nih nggak punya hati, jadinya apa? Jadinya orang jahat, betul nggak? Orang jahat tuh kita bilang, iya ampun, bentuknya doang orang. Kalau ada orang jahat tuh, jahat banget, kan bentuknya doang orang ya. Ulaika kal an'ami bal hum adall, tapi perilakunya, moralnya lebih baikan binatang daripada dia. Kan begitu? Ada orang bakarin hutan sampai bikin makhluk-makhluk semuanya pada mati yang ada di situ. Ini orang apa orang? Orang apa bukan nih? Orang sih, tapi nggak punya hati. Ngelihat binatang pada lari-lari, kemana perasaan
kemanusiaan, nggak punya peri kehewanan, nggak punya perasaan sayang sama hewan, nggak punya perasaan sayang sama orang, nggak punya. Ribuan bahkan jutaan orang kena penyakit ispa gara-gara hutan yang dibakarnya, hanya karena kalau ditebang duitnya lebih banyak, modalnya lebih banyak. Jadi biar pembukaan hutan udah bakar aja biar gampang. Ini orang tapi nggak punya hati, teman-teman sekalian. Jadinya jahat. Orang nggak punya hati kayak begitu. Makanya bagian yang terpenting dari manusia adalah hatinya. Nah, ketika Nabi Muhammad bilang bahwasanya bahwasanya segala sesuatu punya hati, dan hatinya Al-Quran adalah Yasin, menunjukkan bahwa segala sesuatu punya inti, segala sesuatu punya bagian terpenting. Dan inti dari Al-Quran, bagian terpenting dari Al-Quran adalah surat Yasin. Gitu ya. Dalam hadis dari riwayat Abu Hurairah, yang tadi hadis riwayat Tirmidzi dan juga At-Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, sengaja saya bacain pakai riwayatnya biar nggak ada orang yang bilang, oh jadi yasinan tuh bid'ah. Bid'ah itu kan kalau nggak ada yang hadis itu katanya. Makanya saya bacain pakai hadis ceritanya biar kayak orang pintar. Maksudnya itu loh, biar kelihatan ngajinya itu loh kayak ilmiah gitu. Padahal teman-teman saya sekalian, yang biasa disampaikan tanpa ada hadisnya sekalipun memang semuanya juga berdasar. Kan gitu ya? Dari apa yang sudah disampaikan oleh para ulama kita, dari apa yang sudah disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman saya nggak ngerti nih orang-orang zaman sekarang nih, segala-gala dicari dalilnya. Kalau mau bikin baik, kalau mau bikin dosa kan pada pakai nyari dalil. Betul nggak? Mau merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad, sibuk nyari dalil. Giliran dia merayakan hari lahirnya, dia kagak nyari dalil. Ada tuh yang kayak begitu. Mana orangnya? Ampun deh. Ya kan? Giliran mau baca Yasin, dicari dalilnya. Mau baca majalah, mau baca apaan, kagak ada yang nyari dalil. Giliran baca Yasin dicari dalilnya. Ya Allah, ya Allah. Padahal andai gak ada dalilnya, Yasin tuh ada di dalam Al-Quran. Yang mana baca Quran adalah ibadah kita. Kan begitu? Gak usah ada dalilnya juga perkara bagus gitu. Cuman dah biar tambah mantep aja, makanya saya bacain hadis. Saya yakin juga yang di sini bukan kelompok sebelah no. Seberang sana nggak gitu, tapi biar mantep aja deh, gitu kan ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang bilang begini, bilang begitu, udah tahu gitu. Ya, walaupun buat ngasih taunya bingung. Pokoknya ada hadisnya. Apa hadisnya? Ada hati-hatinya gitu ya. Bingung ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qara yastaha wa yasin qabla yakhluqa as-samawati wal ardi bi alfi am. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca surat Thaha dan surat Yasin sebelum menciptakan langit dan bumi 1000 tahun sebelum itu. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an qalat, tatkala malaikat mendengar ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala bacakan, malaikat mengatakan, tuba li ummatin yanzil hadza 'alaiha, beruntung sekali umat yang diturunkan ayat-ayat ini kepadanya. Tuba li ajwafin tahmilu hadza, beruntung sekali hati yang hafal surat ini, surat Yasin sama surat Thaha. Wa tuba li alsinatin tatakallam bihadza, dan beruntung sekali lisan-lisan yang membaca ayat
ini. Baca ayat surat Toha maupun surat Yasin. Beruntung umat yang diturunkan, beruntung hati yang hafal, dan beruntung juga lisan yang membaca. Ini kita nih, kalau dari 3 ini ya, kita diturunkan surat Yasin ini, alhamdulillah. Kita umat Islam diturunkan surat ini. Kemudian kita baca, alhamdulillah juga, ya kan? Kita baca kan surat Yasin, surat Toha juga. Jadi sekalian, tinggal yang ketiga nih, hafal. Hafal gak surat Yasin? Hafal kalau bareng-bareng. Tahu saya. Kalau udah suruh baca sendirian, kelibet-libet. Walau nasya gitu. Udah yang nasya yang mana nih yang sekarang nih? Walau nasya latomasna, besok ada lagi walau nasya amasaknahum, masyaallah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, ini hadisnya seperti itu. Wa anil Hasan qal man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah aw mardatallah ghufira lahu. Dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, siapa yang membaca surat Yasin pada satu malam berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan padanya sehingga malam hari itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wagal, beliau juga mengatakan, balagani, aku dengar, telah sampai padaku kabar. Artinya aku dengar. Kalau aku dengar itu berarti dari siapa? Dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna ta'dilul Quran kullah, bahwasanya surat Yasin menyamai Al-Quran secara keseluruhan. Sehingga siapa yang baca Yasin kayak membaca keseluruhan Al-Quran. Ada lagi hadis yang lain. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilkal lailah. Siapa yang membaca Yasin pada satu malam berharap ampunan, berharap keridhaan Allah, maka dia malam hari tersebut akan mendapatkan ampunan. Juga dari Atha bin Abi Rabah, qala ballaghani anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, dari Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan, aku telah mendengar Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan, man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuh. Siapa yang baca Yasin di awal pagi, maka hajat-hajatnya sepanjang hari itu akan diberi kemudahan. Siapa yang baca Yasin pagi hari, maka Allah akan mudahkan, akan datangkan hajatnya sepanjang hari tersebut. Jadi urusannya bakal dilancarin. Makanya teman-teman saya sekalian, waktu terbaik untuk membaca surat Yasin adalah di awal-awal pagi. Di awal pagi. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu warda, man qara'a Yasin hina yusbih u'tiya yusra yaumih hatta yumsi, wa man qara'aha fi sadri lailatin u'tiya yusra lailatihi hatta yusbih. Siapa yang membaca surat Yasin ketika pagi hari, Allah akan kasih kemudahan baginya sampai malam hari. Siapa yang membaca Quran, baca Yasin pada malam hari, Allah akan kasih kemudahan baginya sampai pagi hari. Itu garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca dapat tuh kartu garansinya. Kasih kemudahan sepanjang hari. Bacanya di malam hari, kasih kemudahan sepanjang malam harinya. Makanya kalau orang mau buat acara tuh kan, acara maulid besar, acara selamatan gitu kan, di awalnya dibaca surat Yasin dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Dan juga saya baca satu hadis juga, tidak ada di sini, tapi hadis tersebut sangat familiar bagi kita sekalian, yaitu fadilahnya surat Yasin. Surah Yasin 5 quri'at laha. Surat Yasin itu tergantung niat bacanya mau buat apa.
Tergantung niatnya mau buat apa. Jadi orang kalau lagi sakit bacain Yasin. Orang kalau lagi selamatan rumah bacain Yasin. Orang lagi hamil bacain Yasin. Habis melahirkan baca Yasin. Waktu akekahan anaknya Yasin. Sampai orang meninggal baca Yasin. Dari orang mau kawin ke orang mau meninggal. Kayaknya yang nggak pernah dengar ada, datang yuk acara Yasinan di rumah saya. Dalam rangka apa? Mau cerai. Nggak pernah dengar ya. Seenggaknya saya nggak pernah dengar ada undangannya. Meskipun kalau masalah sedang dalam keadaan, kalau rumah tangga sedang berada dalam keadaan masalah, bagus juga untuk baca surat Yasin. Sebab orang baca surat Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa, gitu kan? Nah, kalau kita bacanya biar rumah tangga nih dijaga sama Allah SWT, atau biar Allah kasih jalan keluar yang terbaik dalam rumah tangga tersebut. Nah, tuh baca Yasin sesuai dengan niatnya masing-masing. Begitu. Kemudian teman-teman saya sekalian, kenapa kalau malam Jumat kita juga baca Yasin? Gitu kan? Kalau malam Jumat itu selalu baca Yasin. Gini. Ada hadis yang berbunyi Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Makanya kita kalau ziarah kubur yang kita baca apaan? Yasin. Karena memang ada hadisnya Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah surat Yasin untuk yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Nah, pada malam Jumat ini ada hadis yang lain lagi teman-teman saya sekalian. Kalau malam Jumat itu arwah keluarga yang sudah meninggal dunia yang soleh, yang nggak soleh ada dalam azab kubur, udah nggak keburu ngapa-ngapain. Berada dalam azab kubur dan nggak keburu ngapa-ngapain. Ada keluarga yang soleh dari keluarga kita, ketika sudah meninggal dunia sekalipun, ada yang diizinkan sama Allah untuk mengunjungi keluarganya. Hanya ruh orang-orang soleh. Hanya ruh orang-orang soleh, teman-teman saya sekalian. Diizinkan sama Allah buat liatin keluarganya. Bukan buat liatin keluarga, buat jalan kemanapun yang mereka mau. Nah, kebanyakan mereka maunya adalah liatin keluarganya, kangen sama keluarganya. Bukan berarti mau cepet-cepet nyusul, bukan. Tapi maksudnya kangen aja kan sama anaknya, sama cucunya, gitu kan. Kalau istri ini sama suaminya, tahu-taunya suaminya udah kawin lagi. Langsung jendela dipukul-pukul langsung. Ya Allah, nggak gitu ya. Orang kalau sudah meninggal dunia emosinya nggak sama kayak orang yang masih hidup. Dia masih hidup aja nih kena emosi kan, cemburu lah, apalah. Jadi kalau lagi emosi suaminya marah, kenapa sih kamu emosi gitu? Bilangin masih hidup bang. Ya masih hidup, nggak ada emosi. Mati nih. Allah. Bentar ya, kita iklan. Jadi teman-teman saya sekalian, arwah keluarga kita itu banyak yang soleh. Sekali lagi khusus yang soleh, itu banyak yang suka diizinkan Allah untuk lihat, untuk jalan gitu. Nah, ketika mereka jalan, banyak di antara mereka yang memilih
untuk bertemu dengan keluarganya. Di saat mereka sedang bertemu dengan keluarga, alangkah sangat baiknya jika pada saat tersebut kita mengirimkan hadiah buat mereka, yaitu dengan membaca surat Yasin pada malam Jumat. Jadi pas lagi nengokin, lagi kirim-kirim hadiah. Ya Allah, saya baca Yasin dan Fatihah dan Yasin, kita niatkan hadiah buat fulan, buat fulan, buat fulan, buat fulan. Seneng kan? Ini yang ditengokin ini kan seneng. Yang nengokin maksud saya. Yang nengokin kan seneng. Lagi pada kumpul-kumpul, nggak lupa sama saya, lagi bacain doa buat saya, lagi baca Yasin buat saya. Gitu. Walaupun memang malam Jumat itu sebenarnya yang secara jelas Nabi Muhammad menyampaikannya adalah untuk membaca surat Kahfi, teman-teman sekalian. Kahfi jangan ditinggal, Yasin juga jangan ditinggal, gitu kan? Nah, dua-duanya kita baca. Yang Yasin karena berharap keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, kalau lagi nengokin kita, mereka senang karena sedang melihat kita berkumpul dalam rangka mengingat mereka dan menghadiahkan bacaan-bacaan untuk mereka. Seperti itu. Jadi fadilahnya Yasin nih, surat yang terpenting itu nomor 1. Likulli syai'in qalba wa qalbul Qur'an Yasin. Kemudian yang keduanya, siapa yang membacanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana hadis yang telah tadi saya sampaikan dari riwayat Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa siapa yang membaca surat Yasin pada awal malam, dia meniatkannya agar mendapatkan ampunan, tidak ada niatan yang lain kecuali ingin mendapatkan rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Fadilah Yasin yang lain diberi hajat-hajatnya, dikabulkan hajatnya. Hadisnya tadi, siapa yang membaca surat Yasin pada pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajatnya. Kemudian fadilah Yasin yang berikutnya, teman-teman sekalian yang saya muliakan, apa yang tadi juga disampaikan bahwasanya siapa yang membaca Yasin akan dimudahkan urusannya. Siapa yang bacanya pagi hari diberi kemudahan sampai sore hari. Siapa yang membacanya sore hari diberi kemudahan sampai pagi hari. Semacam garansi hari itu akan berlalu, akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan diberi kemudahan sepanjang hari tersebut. Jadi sekalian yang saya muliakan, dan juga apa yang tadi saya sampaikan dari fadilahnya Yasin yang lain, 5 quri'at laha, tergantung niat bacanya mau buat apa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadamu sesuai dengan niat bacamu tersebut. Jadi ada yang lagi sakit, dibacakan surat Yasin dengan niat semoga segera diberi kesembuhan. Nah, kalau kita lagi sakit, ada yang ngirimin Yasin, jangan sedih. Saya baru sakit kok udah dikirimin Yasin. Nggak bisa, nggak apa-apa ya. Memang surat Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa. Lain dengan tahlil. Kalau tahlil tuh memang bacaan yang kita hadiahkan buat orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau belum meninggal jangan tahlilin. Pengen tahlilin orang, tapi orangnya belum meninggal. Astagfirullah. Teman-teman sekalian saya muliakan, ya sekali lagi itu beberapa fadilah surat Yasin. Kemudian surat Yasin fadilahnya yang lain adalah kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, meringankan dari dosa-dosanya dan membuat penyebab Allah insya Allah menghapuskan, mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Gitu ya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Kata Nabi, bacakan pada orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian surat Yasin. Begitu teman-teman saya sekalian fadilah dari surat Yasin. Maka jadikan itu sebagai wiridmu, jadikan itu sebagai dzikirmu, terutama ketika kamu menganggap bahwa hari ini adalah hari yang cukup penting.
Misalnya, wah hari ini mau ada lamaran, sudah menjanda 10 tahun. Lama banget ya. Nah, kemudian ada yang lamar lagi, udah setuju semuanya. Hari ini nih acara lamarannya. Itu pagi hari, teman-teman sekalian, awali kemudahan harimu dengan baca surat Yasin. Anak-anak hari ini mau ujian, penentuan kenaikan kelas, penentuan kelulusan sekolah, bingung, panik, aduh mah gimana mah, dah ikut aja apa yang disarankan Nabi Muhammad SAW. Baca nak surat Yasin, sebab Nabi Muhammad bilang siapa yang membacanya pagi hari, Allah akan beri kemudahan padanya sampai malam nanti. Baca dah surat Yasin. Gitu. Lagi sakit, baca surat Yasin dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan seterusnya. Pokoknya hajat kita segala macam, Yasin dah. Lagi ngerasa nggak aman, kayaknya ada orang yang lagi mau ngejahatin kita nih. Ceritanya, teman-teman saya sekalian, menghindarkan itu, bacalah surat Yasin. Pokoknya segala hajat gitu dah, Yasin itu dah pokoknya. Gitu ya. Insya Allah kalau orang selalu dekat dengan surat Yasin, selalu membaca surat Yasin, menjadikannya sebagai bacaan harian, dia akan dimudahkan segala urusan, akan dibimbing dalam langkah perjalanannya menyelusuri kehidupan ini teman-teman sekalian, dan juga insya Allah akan dihindarkan dari berbagai macam bala, bencana dan segala kejahatan, karena memang surat Yasin itu tergantung niat bacanya untuk apa, akan diberi sesuai dengan niat-niatnya tersebut dan akan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Berapa banyak baca surat Yasinnya? Sekali aja. Ada juga para ulama yang bacanya suka diulang-ulang. Jadi baca surat Yasin 3 kali. Malah ada yang bacanya surat Yasin 40 kali. Nah itu kalau baca surat Yasin 40 kali, mantap lagi tuh, hajatnya insya Allah dijawab. Ada banyak para ulama tuh yang ketika sedang ada hajat-hajat besar, mereka baca Yasin 40 kali. Gitu kan? Lama banget tuh. Kalau diajarin begitu pada orang Indonesia kan akalnya kan akal brilian ya. 40 kali nih Ustaz? Iya 40 kali. 40 kali nih Kiai? Iya 40 kali. Oh baik Kiai, dipanggil teman-temannya 40 orang. Baca ada surat Yasin sekali. Bisa begitu? Insya Allah Allah Subhanahu wa taala maha mengabulkan segenap hajat-hajat kita. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, itu surat Yasin. Nah kalau kita habis selesai baca surat Yasin, jangan lupa juga buat baca doanya. Salah satu doa yang paling indah dari bacaan sesudah surat Yasin adalah yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, biasa disebut dengan nama Imam Al-Haddad. Beliau juga yang menyusun Al-Wirdul Latif, zikir pagi sore itu, dan juga beliau yang menyusun Ratib Al-Haddad. Teman-teman sekalian, beliau menyusunkan juga untuk kita doa sesudah surat Yasin. Doanya, Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiruka antianana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibaghin wa dihasad ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Dah, selamat semua tuh insya Allah. Kita, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya dari segala kejahatan, dan Allah kasih kemudahan segala macam urusan-urusan kita. Baik teman-teman saya sekalian, sesudah kita tahu fadilah-fadilahnya yang ternyata sangat banyak itu, nah sekarang kita mulai dah belajar tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Bacanya bukan yasa. Itu kan ya amasin. Kalau dibaca harokatnya fathah di atasnya kan? Bacanya kan jadi yasa gitu ya, nggak tahu ya. Bacanya padahal yasin. Namanya huruf muqatta'ah. Huruf yang keputus, maksudnya huruf yang dibaca nama hurufnya. Nama hurufnya adalah yasin. Apa maksudnya? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Artinya wallahu a'lam kan gitu. Allah yang lebih tahu. Maka memang hanya Allah yang tahu apa yang dia maksudkan dengan yasin. Para ahli tafsir hanya menyampaikan beberapa kemungkinan arti yang ujung-ujungnya wallahu a'lam. Allah juga yang tahu. Ada yang bilang bahwa itu adalah cara Allah untuk membuat orang-orang yang ahli-ahli syair, ahli tata bahasa merasa lemah untuk menandingi Al-Quran. Al-Quran tuh kadang-kadang sesuka-suka Allah, diawali dengan huruf-huruf, tapi ya cakep, enak dibacanya. Gitu deh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Enak bacanya. Betul nggak? Coba kita ganti huruf lain, kayak enak. Apa misalnya? Yamin. Yamin. Enak. Gitu ya. Yasin. Enak tonton sih sekalian. Jadi itu kayak mau ngasih tantangan kepada ahli-ahli syair yang banyak terdapat pada zamannya Nabi Muhammad. Bisa nggak kamu bikin kayak begini? Nggak bisa kan? Gitu. Gitu ya. Tata bahasa yang sangat indah, keindahan yang sangat tinggi, rasa bahasa yang sangat-sangat selera, sangat tinggi seleranya, gitu ya. Hanya dengan menyusun beberapa huruf, gitu. Ada yang kayak gitu. Para ahli tafsir banyak yang berkata seperti itu. Dan ini adalah salah satu pendapat paling kuat dalam tafsir surat Yasin. Huruf muqatta'ah la ya'lamuha illallah. Huruf yang terputus-putus tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah, dengan bertujuan untuk memberi tantangan kepada para ahli-ahli tafsir bahwasanya mereka tidak mampu untuk bisa membuat yang seperti itu. Satu. Ada lagi tafsir yang lain, teman-teman saya sekalian. Dia bilang ini nih ngasih isyarat karena ternyata dihitung sama dia. Wah, luar biasa. Apa tuh? Ini adalah huruf Yasin yang ternyata dalam surat ini huruf yang paling banyaknya adalah huruf Ya dan Sin.
Gitu. Mau kita hitung nih, nggak usah ada panjangan. Udah percaya aja. Sebagaimana alif lam mim di dalam surat Al-Baqarah juga seperti itu. Kayak Allah mau ngasih isyarat gitu, bahwa huruf yang akan banyak terbaca di surat ini adalah huruf ya dan sin. Itu tafsir yang lain. Dan tafsir yang ketiga, ini tafsir yang favorit saya. Walaupun bukan yang terkuat di antara tafsir-tafsir Quran tadi, yang terkuat saya udah sampai nomor 1 tadi. Teman-teman sekalian, siapa saya juga ya, cuma maksudnya saya suka nih tafsir ini nih, yang satu ini nih. Adalah apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa ini adalah salah satu dari namanya baginda kita Nabi besar Muhammad. Namanya Nabi Muhammad, nama panggilan yang Allah SWT panggilkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad. Yasin, gitu ya, namanya Nabi Muhammad. Allah panggil dengan nama Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mulia. Innaka laminal mursalin, engkau wahai Yasin, engkau wahai Nabi Muhammad adalah sungguh-sungguh salah satu dari para rasul kami. Jadi Yasin ini kan pantasnya emang namanya Nabi, karena dua ayat yang sesudahnya tuh kayak benar-benar lagi tentang Nabi Muhammad gitu kan. Innaka, bukan innahu. Jadi kan pantas kalau Yasinnya jadi panggilan. Yasin, demi Al-Quran yang mulia, engkau ini Yasin laminal mursalin, adalah salah satu dari utusan-utusan kami. Apa itu Yasin? Teman-teman saya sekalian, para ulama mengatakan Yasin itu adalah kependekan dari kepanjangan Ya Sayyidal Mursalin. Artinya, wahai sebaik-baik utusan, wahai pemimpin para rasul, Ya Sayyidal Mursalin, wahai pemimpin para rasul. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad SAW. Kayak gini loh, suami kalau pas lagi sayang-sayangnya sama istri, dia suka manggil istrinya dengan panggilan yang disingkat-singkat. Dia panggil kesayanganku, disingkat menjadi macam-macam kan. Ada yang jadi say, ada yang jadi yang, ada yang jadi ayang, ada yang jadi yangku, ada yang jadi ai, segala macam. Sayangku jadinya disingkat, gitu ya. Disingkat dari sayangku menjadi, dari kesayanganku menjadi sayangku, menjadi sayang, menjadi say. Benar. Nah teman-teman sekalian saya muliakan, itu juga Nabi kita Muhammad alaihissalam, dari panggilan panjang Ya Sayyidal Mursalin, wahai sebaik-baik utusan, wahai semulia-mulia Nabi, wahai pemimpin dari semua rasul-rasul yang ada. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mulia. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah seindah-indah, adalah salah satu dari utusan-utusan kami. Nah, jadi Ya Sayyidul Mursalin disingkat menjadi Yasin. Cakep benar, Masya Allah. Sekarang tahu kan kenapa saya sukanya tafsir yang artinya gitu. Jadi Yasin adalah kependekan dari panggilan Allah,
panggilan kesayangan Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim itu sumpah. Sebagaimana ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan waw qasam namanya. Artinya adalah waw sumpah, ya. Sumpah itu harful qasam, teman-teman sekalian, atau huruf yang biasa dipakai untuk sumpah. Itu ada 3 jenis huruf. Wa, ba, ta. Biasa orang Arab bilang wallahi, billahi, tallahi. Wallahi, billahi, tallahi. Meskipun dari ketiganya yang paling banyak dipakai adalah yang pakai huruf waw. Wawnya ini bukan artinya dan, tapi waw yang artinya demi. Seperti huruf-huruf seperti bahasa Al-Quran banyak sekali yang pakai waw qasam. Contohnya di wal asri, artinya demi masa. Watini wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Wa ma talaha, dan apa yang menyertainya. Maka teman-teman sekalian, ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan sumpah. Wal adiyati dhabha, demi adiyat, kuda-kuda perang yang berlari kencang di waktu duha. Ya, diawali dengan waw qasam. Nah, taunya dari mana kalau dia adalah waw qasam? Selalu berada di awal dan sesudahnya harokatnya kasrah. Berarti itu wawnya waw qasam. Wasyamsi waduhaha, gitu kan ya? Kasrah habisnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, itu sudahnya kasrah. Kalimat sesudahnya waw tersebut berharokat kasrah. Mana ustazah? Wal Qur'an qafnya dhamma kok. Bukan Qur'annya, bukan. Huruf terakhirnya tuh, huruf terakhir dari kata pertama dari sesudah waw qasam tadi itu. Wal Qur'ani itu kan, kasrah kan? Wal asri wat tini, itu kan kasrah semuanya. Nah, itu kan? Wasyamsi wal laili wal qamari, itu kan semuanya kasrah. Itu berarti wawnya itu adalah waw qasam. Sebab selain waw qasam ada lagi namanya waw ataf yang artinya adalah dan. Nah, kalau dan itu kan nggak bisa jadi kalimat pertama. Dan minum, maksudnya apa? Saya makan dan minum. Tapi kalau kemudian dan minum gitu aja kan nggak bisa, ya? Nggak apa-apa, ujian saya hari ini. Jadi teman-teman sekalian, Yasin wal Qur'anil Hakim. Artinya bukan dan Al-Quran, akan tetapi artinya adalah demi Al-Quran. Artinya sekali lagi bukan dan Al-Quran, akan tapi artinya adalah demi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Kenapa Allah bersumpah? Teman-teman sekalian, Allah kenapa pakai sumpah sih? Ada banyak loh sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran tuh banyak banget. Dan dalam hadis-hadisnya Nabi juga banyak. Nabi Muhammad juga bersumpah. Ada beberapa yang Nabi Muhammad SAW bersumpah. Biasanya Nabi kalau sumpah ngomong gini, walladzi nafsi biyadihi. Artinya demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Walladzi nafsi biyadihi. Nabi kalau sumpah begitu.
La yabdaliyanallahu khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan untukku yang lebih baik daripada Khadijah. Nabi itu ngomongnya pakai sumpah di depannya. Walladzi nafsi biyadihi ma abdalani Allah taala bi khairin minha. Kenapa Allah dan Rasulnya pakai bersumpah, padahal nggak pakai sumpah pun semua ucapan Allah pasti benar. Semua ucapan Nabi Muhammad pasti benar. Kan begitu? Kita kadang-kadang kan perlu sumpah biar kenapa? Biar orang percaya. Kenapa kita sumpah biar orang percaya? Karena kita tidak selalu benar. Jadi kita diminta sumpah atau kita bersumpah untuk menunjukkan bahwa saya nih ngomong benar nih, gitu kan. Demi Allah saya enggak ngambil duitmu di saku baju, kata seorang istri kepada suaminya. Teman-teman sekalian, ini nih perlu pakai sumpah untuk dipercaya. Allah dan Rasulnya, wa man astaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Allah tidak akan la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Allah tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad juga nggak pernah bohong. Sebab la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Semua ucapannya adalah wahyu. Nah, kenapa Allah pakai bersumpah, teman-teman sekalian? Dan kenapa Nabi Muhammad perlu bersumpah? Adalah untuk menegaskan kalimat yang ada di sesudahnya. Jadi seperti mau menekankan gitu loh. Yang aku mau sampai ini perkara penting. Gitu. Allah kemudian pakai sumpah. Demikian pula dengan Nabi Muhammad pakai sumpah untuk menegaskan betapa sangat pentingnya apa yang beliau sampaikan itu gitu. Penekanan kalimat, teman-teman sekalian. Penekanan kalimat. Penegasan sebuah kalimat, Allah bersumpah, Nabi Muhammad bersumpah. Apakah kita perlu bersumpah? Tidak. Kita nih gak perlu sumpah. Ngapain kamu pakai sumpah? Halo? Kalimat penting apa yang kamu sampaikan? Penegasan apa yang kamu mau sampaikan? Kita gak perlu sumpah, teman-teman sekalian. Kalau kita bersumpah, itu bukan untuk menegaskan kalimat, akan tetapi biar dipercaya itu tadi. Nah, kalau kamu merasa bahwa kamu perlu bersumpah agar dipercaya, saya kasih tahu caranya biar dipercaya. Jangan pernah bohong. Kalau kamu gak pernah bohong, kamu akan dipercaya. Gak pakai sumpah-sumpahan. Akan tetapi kalau kamu biasa berbohong, pakai sumpah sekalipun, orang tetap gak percaya. Betul? Jadi kamu gak usah pakai sumpah, teman-teman saya sekalian. Ngomong sama suamimu gak usah pakai sumpah. Ngomong sama anak-anakmu gak usah pakai sumpah. Kalau kamu selama ini gak pernah bohong, kamu gak perlu sumpah untuk dipercaya. Kamu akan dipercaya gak usah pakai sumpah. Karenanya Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah mengatakan, ma halaftu billahi qad la sadiqan wala kadiban. Seumur hidup saya gak pernah sumpah sama sekali. Tidak benar apalagi bohong. Benar aja gak pernah pakai sumpah saya. Siapa saya sampai perlu pakai nama Allah untuk saya dipercaya? Gak pantas banget saya. Saya pakai nama Allah biar saya dipercaya. Ya Allah, ini namanya memanfaatkan nama Allah. Saya gak akan pernah bersumpah, kata Imam Syafi'i. Saya bersumpah biar dipercaya. Ya udah, saya gak usah bohong aja. Saya dengan tidak pernah berbohong, saya tidak akan perlu untuk bersumpah. Allah bilang dalam Al-Quran, la taj'alullaha urdatan liaimanikum. Janganlah kalian jadikan nama Allah sebagai bahan sumpah kalian. Tapi sumpah gak boleh kecuali dengan nama Allah. Gak dibenarkan sumpah kecuali dengan nama Allah. Kita kalau sumpah demi kota Jakarta, gak dianggap. Demi Presiden Indonesia, gak dianggap. Gak usah, gak jadi sumpahnya, gak dianggap.
teman-teman sekalian. Sumpah baru dianggap benar kalau pakai nama Allah. Nah, sementara Allah bilang jangan jadikan Allah sebagai bahan sumpah kalian. Artinya gimana? Kamu nggak usah pakai sumpah. Gitu. Jangan gampang sumpah, teman-teman. Jangan gampang sumpah. Alhamdulillah sih orang Indonesia ini nggak segampang itu juga bersumpah. Saya pernah tinggal negeri Arab, sebagian orang-orang Arab tuh dikit-dikit wallahi, wallah tadi begini begitu segala macam, dikit-dikit wallah. Apa sih ini? Padahal nggak penting juga yang mau diomongin, pakai wallah. Ya nggak usah teman-teman sekalian. Kalau ada di antaramu yang kayak kebiasaan gitu loh, saya kalau ngomong suka pakai sumpah. Jangan. Ingetin dirinya siapa saya. Sampai perlu pakai nama Allah untuk dipercaya. Tinggal berusaha aja. Jangan pernah menghinakan dirinya dengan berbohong. Ingetin ya, jangan pernah mau bohong. Sehingga sekalian, kita nih buat manusia, bahkan Nabi Muhammad tidak diperkenankan dan tidak dianggap bersumpah kecuali dengan nama Allah. Makanya Nabi Muhammad bersumpah dengan nama Allah. Birabbil Ka'bah, sumpah mereka demi Ka'bah aja nggak dianggap. Bil Ka'bah misalnya gitu ya, demi Ka'bah nggak dianggap teman-teman sekalian. Padahal Ka'bah barang mulia. Kalaupun mereka bersumpah dengan Ka'bah, mereka pakai bahasa Birabbil Ka'bah atau Warabbil Ka'bah, demi Tuhan penguasa Ka'bah. Gitu. Demi pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, kita nggak bisa dianggap sumpah, nggak dianggap semuanya kecuali dengan nama Allah. Kenapa? Karena tidak boleh bersumpah, tidak dianggap sumpah kecuali dengan yang paling mulia. Dan nggak ada yang lebih mulia bagi kita sekalian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sumpah hanya dianggap ketika dengan nama Allah. Nah Allah sendiri bersumpah dengan macam-macam. Yang kita tahu, kalau Allah bersumpah, pernah Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun fa wa rabbis samawati wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Allah bersumpah dengan namanya sendiri. Kata Allah, rizki kalian sudah aku atur dari langit. Enggak ada perubahan, udah kelar, udah diatur, udah kelar catatannya, udah habis. Rizqukum fis sama' wa ma tu'adun. Rizki kalian sudah aku atur dari langit. Ngapain ribut-ribut kayak begitu? Udah kelar kok aturannya dari langit. Fa rabbis samawati wal ard. Sungguh demi Zatku penguasa langit dan bumi. Allah bersumpah dengan namanya. Innahu lahaq. Ini adalah kebenaran. Masya Allah. Sampai ada orang Arabi baca ayat ini, wih, serem nih. Ya Allah, manusia nih ya ragu-ragu benar sama urusan rizki. Sampai Allah sumpah dengan dirinya sendiri. Ya Allah, serem nih orang nih. Ragu-ragu banget sama urusan rezeki. Sampai Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Nah Allah udah sumpah pakai dirinya sendiri aja, umatnya tetap ragu-ragu. Kalau kamu gak kerja bang, kita makan dari mana? Kalau kamu nanti pensiun bang, kita makan apa? Makanlah pakai tangan deh. Agak aja. Ini padahal Allah bersumpah dengan dirinya. Nah Allah juga bersumpah dengan makhluknya. Yang ketika Allah bersumpah dengan makhluknya tersebut, kita tahu bahwa yang dipakai sumpah oleh Allah SWT selalu adalah barang-barang mulia di kelasnya atau barang-barang yang memang mulia. Memang mulia atau mulia di kelasnya, mulia di jenisnya. Misalnya Allah SWT bersumpah demi Al-Quran di ayat yang ini kan, karena memang Al-Quran mulia. Bukan karena Al-Quran yang paling mulia di jenisnya. Jenis Al-Quran apa? Kitab suci, bukan. Tapi memang Al-Quran adalah barang yang mulia. Nggak bisa dibandingkan dengan apapun Quran mulia. Allah misalnya bersumpah demi matahari, demi bulan, demi ini, demi masa, demi dan lain sebagainya, teman-teman sekalian, mau menunjukkan kemuliaan dari apa yang menjadi sumpahnya Allah tersebut. Betapa besarnya matahari, betapa agungnya
bulan, betapa agungnya bumi, betapa agungnya sesuatu hal yang manusia nggak pernah bisa ikut-ikutan ngatur. Waktu nih, makanya Allah banyak banget bersumpah dengan waktu. Waktu siang, waktu malam, demi masa, demi matahari, demi bulan yang kaitannya urusan waktu. Manusia tuh nggak pernah ikut-ikutan bisa ngatur-ngatur waktu. Atau Allah bersumpah dengan sesuatu hal yang mulia di kelasnya. Misalnya, watini wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Bukan artinya buah-buah tersebut barang paling mulia, bukan. Akan tetapi artinya bahwa buah tin dan buah zaitun adalah buah paling mulia. Maksud saya di kelasnya adalah di kalangan buah-buahan yang paling mulia adalah buah tin dan zaitun. Bukan rambutan, bukan duren, bukan duku, bukan lengkeng, ya kan? Nah, paling mulia kelasnya adalah buah tin dan buah zaitun. Mungkin karena yang ada di sana buah itu aja ya, Ustazah. Juga banyak macam-macam buah di sana, tapi nggak dipakai buat sumpah karena memang yang paling mulia adalah dua buah itu. Nah, jangan ada yang nggak doyan ya, buah tin dan buah zaitun. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran Al-Hakim, yang bijaksana, Teman-teman sekalian, Al-Quran bijaksana, Allah bijaksana. Apakah artinya membandingkan kebijaksanaan itu Al-Quran dengan Allah SWT? Ya bukanlah, Al-Quran aja juga firmannya Allah kok. Kita bisa melihat kebijaksanaan Allah SWT salah satunya dari Al-Quran. Hakim, yang bijaksana, gitu ya. Innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad laminal mursalin, sungguh-sungguh salah satu dari utusan-utusan kami. Meskipun semua orang mendustakan, meskipun orang-orang kafir Quraisy nggak mau percaya, meskipun siapa orang nggak percaya, tenang Muhammad, innaka laminal mursalin, kamu sungguh-sungguh utusan dari kami. Kalau kita pasti sama pengakuan dari yang berkaitan, tidak ada urusan sama pengakuan dari orang lain. Makanya teman-teman sekalian, saya perhatiin ya, orang kalau kaya, asli kaya dari lahir gitu, dari lahir udah kaya, gitu ya, itu nggak pada suka pamer-pamer. Kenapa? Nggak perlu pengakuan dari siapapun, gitu. Tapi yang biasanya asalnya nggak kaya, terus mendadak kaya, namanya apa itu? OKB. Itu biasanya pada rada suka pamer, gitu ya. Kenapa gitu? Karena butuh pengakuan. Maaf, istri yang dicinta sama suaminya dan dia tahu persis suaminya cinta sama dia cinta sama suaminya, nggak suka pamer kemesraan. Yang pada suka pamer kemesraan itu karena butuh pengakuan. Betul. Coba deh ingat-ingat dah. Ingat-ingat. Orang yang ahli ibadahnya antara dia sama Allah, nggak pada suka pamer-pamer ibadah. Nggak pakai tuh upload di media sosial. Nikmatnya buka puasa. Nggak pakai tuh. Istri yang biasa dikasih sama suaminya dan tercinta, dicinta anak-anaknya, cinta keluarganya, nggak suka pamer kemesraan di media sosial, mengumbar rezeki istri solehah, transferan suaminya dipoto. Ya Allah. Berarti kalau kayak gitu dia jarang-jarang. Kamu sebagai para
netizen. Jangan julid. Kalau ada orang pamer kemesraan kayak begitu, jangan merasa tertantang. Oh, dia kira nih. Oke. Saya juga. Untuk kemudian dia pamer juga kemesraannya, dia pamer juga dia suaminya. Gak usah teman-teman saya sekalian. Kalau dia diakui sama pihak yang bersangkutan, gak perlu pengakuan dari siapapun. Betul begitu? Nabi Muhammad nih, sama Allah dibilang innaka laminal mursalin. Untuk kemudian orang kafir bilang, wah Muhammad gila. Pernahkah Nabi mengadakan konferensi pers? Pernahkah Nabi Muhammad mengadakan klarifikasi, mengumpulkan warga masyarakatnya di atas bukit sofa? Kemudian Nabi Muhammad bilang, saya gak gila ya, tolong, saya gak gila. Gak pernah. Gak pernah, teman-teman saya sekalian. Kenapa? Karena yang diakui tidak perlu pengakuan. Yang diakui tidak perlu pengakuan. Nah ya lah. Kenapa tuh pakai segala perlu pengakuan? Ibadah ditaruh di media sosial, dikasih hadiah taruh di media sosial, jalan-jalan taruh di media sosial, gitu kan ya? Ya ampun, mau apa? Mau ngasih tahu sama siapa? Hah? Teman-teman saya sekalian, biasa-biasa aja lah gitu. Tapi Ustazah suka upload juga di media sosial. Iya. Jadwal. Biar orang pada tahu ada jadwalnya kemana. Ya begitu. Jadwal aja. Kalau misalnya yang nggak umum, saya nggak akan taruh di situ. Ngapain buat manas-manasin orang? Betul apa enggak? Gitu kan ya? Habis saya taruh gitu kan jadwalnya, habis itu taruh di bawahnya, sorry ya tertutup. Jelek banget ya. Kan habis taruh jadwal di media sosial, habis itu taruh di bawahnya gitu, khusus untuk mahasiswa UIN. Ini kan kebanyakan bukan pada mahasiswa ini, emak-emak. Nggak bisa, nggak usah disebarin kalau memang tertutup, kan begitu. Jadi ayolah teman-teman sekalian, yang diakui oleh pihak yang terkait tidak memerlukan pengakuan dari yang tidak terkait. Jadi kalau kamu ragu-ragu apakah suamimu mencintaimu, bukan dengan cara kamu kalau dapat hadiah kemudian kamu upload di media sosial sambil bilang ternyata suamiku mencintaiku. Gak usah. Kamu mau cari pengakuan dari siapa? Dari suamimu. Mintanya sama suami, jangan sama netizen. Kan begitu ya? Betul? Betul. Kamu merasa apakah saya disayangin oleh anak-anak saya? Kan begitu ya? Misalnya gitu. Gak usah pakai segala kamu upload di media sosial. Pengen semua orang tahu bahwa kamu disayangin sama anak-anakmu gitu. Gak usah kayak gitu teman-teman saya sekalian. Dekap anak-anak, sayangi mereka, cintai mereka dengan ketulusan. Gak usah kebanyakan makan bersama upload, jalan-jalan dikit upload, pergi ke Alfamart upload. Ya Allah, ya Allah. Ini ngeliatin mama zaman sekarang nih saya. Kayaknya ini yang ada di hati ini mau ditumpahkan dari kapan tahu nih. Ya, coba kita ngerti-ngertiin diri teman-teman sekalian. Jangan jadikan hidupmu kayak ikan dalam akuarium. Rumah tanggamu jadi kayak ikan dalam akuarium, transparan, semua orang bisa lihat, semua orang bisa tahu. Ya, yang jadi rahasia biarin jadi rahasia. Kok gitu ya? Toh kebahagiaan itu rasanya di dalam hati, bukan dalam komentar orang. Oke? Betul? Jadi kita gak medsosan ya Ustazah? Gak apa-apa, silakan aja.
tahu diri, yang mana yang harus di-share, yang mana yang enggak. Nah, gitu ya. Kita harus jadi orang yang bijak, teman-teman sekalian. Bijak. Mana yang orang lain perlu tahu, mana yang orang lain enggak perlu tahu. Mana yang bawa kebaikan buat orang, mana yang enggak bawa kebaikan buat orang. Mana yang perlu, mana yang enggak perlu, itu orang yang bijaksana tahu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang mengerti mana hal yang perlu kita bagi, mana hal yang biarkan jadi konsumsi diri kita sendiri. Insya Allah. Terutama nih urusan ibadah, teman-teman. Ibadah tuh biarin jadi urusanmu sama Allah aja. Gak usah orang-orang pada tahu-tahuan urusan kita sama Allah, ya. Ala siratim mustaqim. Kau wahai Nabi Muhammad, laminal mursalin, adalah salah satu dari utusan kami. Ala siratim mustaqim, berada di jalan yang lurus. Engkau ini wahai Nabi Muhammad berada di jalan yang lurus. Jalannya Nabi Muhammad jalan yang lurus. Karenanya ketika kita setiap kali sholat tuh, kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Habis itu kita bilang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Teman-teman sekalian, bukan jalan yang bagaimana atau bukan jalan apa, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya siapa? Paham nggak maksud saya? Ketika kamu minta kepada Allah SWT, ya Allah tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Kamu nggak minta jalan yang begini, enggak. Kita bilang jalannya orang yang. Artinya cari dulu orang-orang yang kamu ikutin untuk kamu ikutin jalannya. Bukan pelajarin agamanya dulu, baru kemudian kamu cari orangnya. Kalau mau nyari guru, gitu ya, jangan cari ilmunya. Oh ini apaan nih? Oh ini tafsir, dia udah diikutin, gitu kan? Kamu akan kena macem-macem. Jangan nyari ilmunya dulu, gitu. Cari siapa yang nyampeinnya dulu. Karena untuk siratal mustaqim bukan jalan yang bagaimana, tapi jalannya siapa. Cari orangnya. Siapa sih? Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalan orang yang Allah telah bersumpah untuk mengatakan bahwa dia ala siratal mustaqim. Siapa? Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Jadi tiap kali kamu sholat, kamu sebenarnya minta biar diikutkan jalannya Nabi Muhammad. Dalam tiap rakaat kamu minta didekatkan dengan Nabi Muhammad. Cuman suka nggak ngerti, betul nggak? Suka nggak ngerti. Untuk kemudian menganggap Nabi Muhammad manusia biasa, ya udah aja lah, Nabi juga punya salah, begini begitu segala macam. Nggak usah kalian berlebihan sama Nabi Muhammad. Nggak usah puji-puji Nabi Muhammad. Ngapain baca salawat banyak-banyak ke Nabi Muhammad? Teman-teman saudaraku sekalian, kamu bahkan memintanya dalam tiap rakaat sholatmu untuk ditentukan jalannya Nabi Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim, katamu. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya orang yang Nabi Muhammad, jalannya orang yang Allah telah mengatakan ala siratil mustaqim. Yasin, jalannya baginda Nabi besar. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Engkau berada di jalan, dalam jalan yang lurus.
Saya nggak mau ikutan jalannya Nabi Muhammad, tapi saya mau ikutan jalannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ikutan jalannya Nabi Muhammad. Dikirain ada Tuhan yang kayak begitu. Saya nggak mau ikutan jalannya Nabi Muhammad, saya mau ikutan jalan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jalannya ikutan jalannya Nabi Muhammad. Ada lagi yang dibalik, yang sekarang kebanyakan yang dibalik nih. Ngapain kamu ngikutin Imam Syafi'i? Ngikutin tuh Nabi Muhammad. Imam Syafi'i itu ikutan jalannya Nabi Muhammad. Berarti kalau saya ngikutin jalannya Imam Syafi'i, saya ngikutin jalannya Nabi Muhammad. Tetap begitu. Ini ya Allah. Habis itu ada yang kayak gini lagi. Kadang suka bingung, ada Vini tuh pengen jawabin tapi udah buang-buang waktu. Sama Nabi Muhammad tuh gak usah berlebihan. Nanti kamu menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Itu kayak what? Ya Allah, aneh banget. Teman-teman saya sekalian, kita tuh mesti ngikutin Allah, jangan ngikutin Nabi Muhammad. Lah Allahnya bilang ikutin Nabi Muhammad, gimana? Tolong dah. Allahnya bilang ikuti Nabi Muhammad. Nah kita ikutan Nabi Muhammad, dibilang kamu jangan ikutan Nabi Muhammad, ikutan Allah. Gimana sih? Subhanallah, jalannya satu, menuju Allah. Pemimpin rombongan namanya Muhammad. Di belakangnya ada nabi-nabinya Allah. Di belakangnya ada para sahabat Nabi Muhammad. Di belakangnya ada ulama dari zaman Nabi Muhammad sampai ke zaman sekarang ini. Berada di jalan yang satu, jalan Siratal Mustaqim. Gitu. Jadi kalau kamu belajar satu ilmu yang bikin kamu jauh dari Nabi Muhammad, artinya itu juga jauh dari Allah. Ya, karena jalannya satu. Kalau kamu ngaji, bikin kamu nggak ngikutin para ulama-ulama yang memang sudah jelas jalannya, jelas tujuannya. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi, gitu kan ya? Udah jelas nih jalannya, udah jelas, gitu kan? Mereka ini, teman-teman sekalian, ada orang yang bilang bahwa kamu nggak usah ikutan Syafi'i, kamu nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini, apa segala macam. Ini kok jalannya lain nih, gitu kan? Ini jalannya nggak sama nih, jalan mana nih? Ini jangan-jangan menuju ke Bandung tapi lewat Merak nih, gak nyampe nih. Jadi teman-teman saya sekalian, itu jalannya satu, jalan menuju Allah. Di rombongan sana yang nomor satu Nabi Muhammad. Para nabi, para wali, para syahid, para ulama, orang-orang soleh jalan di jalan yang satu itu. Gak ada, cuma satu jalannya. Siratnya cuma satu, teman-teman saya sekalian. Kalau enggak ikutin, fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan bercerai-berai jalan-jalan yang macam-macam. Ikut jalannya Nabi Muhammad atau kalian akan bercerai-berai mengikuti jalan yang berbeda-beda. Makanya rasanya sama. Kalau hadir di majelis yang orang yang ngajak kepada Allah dan Rasulnya, rasanya sama. Jalannya sama, pelajarannya sama. Mau kamu ngajinya di Jordan, mau kamu ngajinya di Maroko, mau kamu ngajinya di Saudi Arabia, mau kamu ngajinya di Yaman, mau kamu ngajinya di Tebet, mau kamu ngajinya di Pondok Indah, mau kamu ngajinya di mana, selagi jalannya itu dia satu, rasanya sama. Kayak gitu tuh rasanya. Ada enak, tenang, keluar jadi ngerti. Oh gitu, iya deh, terang. Jadinya nggak bingung, nggak gelisah. Kalau kamu hadir di satu majelis bikin kamu keluarnya gelisah, nah ini jalan yang mana?
Udah, cari aja hatimu. Kamu udah tahu kok rasanya. Siratal Tanzilal Azizir Rahim, diturunkannya dari Al-Aziz. Jalan yang lurus ini nih, jalan yang diturunkan oleh Allah Al-Aziz yang Maha Agung, Ar-Rahim yang Maha Mulia. Al-Quran, Siratal Mustaqim, jalannya Nabi Muhammad alaihi salam. Al-Quran ini nih, ala siratim mustaqim, jalannya ya, jalannya nih siratal mustaqimnya adalah jalan Al-Quran, Al-Quran yang mulia tadi. Innaka laminal mursalin, mengikuti siratal mustaqim, mengikuti panduan Al-Quran, Tanzilal Azizir Rahim, adalah hal yang diturunkan oleh Allah SWT. Jalannya ini diturunkan oleh Al-Aziz, Zat yang Maha Agung, Ar-Rahim, Zat yang Maha Mulia. Teman-teman saya sekalian, alangkah indahnya sebuah jalan di mana penyampai jalan tersebut adalah manusia paling agung. Perantaranya adalah pemimpin seluruh para malaikat. Diturunkan oleh Allah dan yang menciptakan langit dan bumi. Mau kamu gantikan dengan jalannya siapa? Mau digantikan dengan jalannya siapa? Gak ada yang pantas, teman-teman. Gak ada yang sebanding. Itu sebabnya saya dulu memutuskan untuk belajar ilmu agama dan meninggalkan mempelajari ilmu yang lain. Saya tanya sama teman-teman, mohon maaf, yang kuliahnya tinggi-tinggi, ilmu apa yang tersisa yang sekarang kamu ingat selain bisa baca, tulis, sama ngitung yang sudah bisa diwakilkan ke kalkulator? Ada yang ingat dari ilmu geografi, fisika, biologi, apa? Ponakan saya cerita, dia kuliah psikologi. Dia bilang nggak ada ilmunya karena disampaikan itu teori-teori orang-orang yang zaman dulu. Yang teori itu sendiri juga tidak ada yang mengecek keabsahannya. Jadi nggak ada yang bisa diambil juga. Dia bilang lain dengan teori yang memang sudah diturunkan sama yang menciptakan manusia. Nggak bakalan pernah keliru, teman-teman saya sekalian. Maka karenanya mempelajari Islam, mempelajari keseluruhan. Mempelajari Islam bikin kamu tahu segala sesuatu. Yang nggak apa-apa walaupun telat sekarang, tetaplah belajar. Insya Allah ada banyak banget yang kita perlu pelajarin, gitu ya, dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Sampai ayat ini aja ya. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Ayat Al-Quran atau kamu nih wahai Muhammad itu akan memberikan petunjuk kauman kepada satu orang ma'unzira abauhum yang tidak diberi peringatan abauhum bapak-bapak mereka fahum ghafilun dan bapaknya adalah orang-orang yang lalai. Nabi ini diberi wahyu Al-Quran untuk diberi penyampaian, untuk memberi penyampaian itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Si orang-orang kafir Quraisy ini, saudara sekalian, bapak-bapaknya adalah orang-orang yang ingkar. Bapak-bapaknya belum pernah diberi peringatan, makanya merekanya jadi susah kan. Nah, merekanya ini setiap kali diberi peringatan alasannya, kok ini nggak sama yang dulu diajarin bapak-bapak kita. Padahal bapak-bapaknya emang berada dalam kesesatan, mau dikasih tahu susah bener gitu kan. Jadi Nabi udah dikasih tahu, kamu nih Muhammad, kamu memberi peringatan, ya maklum aja kalau mereka agak susah dikasih